Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Alhamdulillah ala bi ni'matillah kita sampai di tahun 1440 Hijriah. 1440 tahun Hijriah yang lalu, 1440 tahun yang lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai hijrahnya dari kota Mekah ke Madinah. Kalau kita lihat semangat hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semangat untuk berpindah dari sebuah keadaan yang tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat secara penuh kepada sebuah keadaan, sebuah tempat yang tumaninah beliau dan umatnya menjalankan syariat Islam. Berpindah dari sebuah keadaan yang tidak baik menjadi lebih baik, dari keadaan baik menjadi sangat baik. Itulah semangat hijrah yang harus kita teladani dari perjalanan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Muharram termasuk salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran di antara 4 bulan lainnya. Saya pernah sampaikan ya, ada 4 bulan yang Allah haramkan di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat apa Bu? Kita udah ngaji berapa kali ya? Bulan Zulhijjah udah saya bahas. Catatannya udah ganti Bu Sufi. Atau enggak apa-apa Bu Sufi diulang lagi aja, Allah juga ngulang-ulang ayat. Dalil itu. Surat apa Bu? Allah mengharamkan 4 bulan di dalam Al-Quran. Ayo door prize panitia, agar ibu-ibu mau kudu dipancing ke door prize. Surat At-Taubah ayat seberapa? Salah. 36, nah, kurang genep. Kata Allah di dalam Al-Quran, Allah sebutkan bahwa dalam hitungan bulan, bulan itu dalam hitungan Allah adalah ada 12. Kapan itu? Ketika Allah khalaqas samawati wal ard, disebutkan di dalam At-Taubah 36, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi itu namanya hitungan 12 bulan itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jauh sebelum orang-orang tetangga sebelah bikin kalender Januari sampai Desember. Tapi kita apal banget, lebih apal daripada Muharram sampai Zulhijjah ya. Coba saya tanya, bulan Rajab bulan keberapa? Ngitung heula kan, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Mei bulan keberapa? Jawab semua. Bulan ke-7 apa di kalender Januari? Juli. Sekarang bulan keberapa? 9. Ngolotok. Ramadan bulan keberapa? Hitung heula ti Muharram. Ditanya Zulhijjah bulan keberapa aja bingung. Zulhijjah bulan keberapa? Tuh kan, nu 10, nu 11, bulan terakhir Zulhijjah teh. Kan kamari Zulhijjah, ayeuna Muharram. Muharram bulan keberapa? Awas kalau salah jawab. Tiraku itu apal bulan Muharram bulan keberapa? Abis Muharram apa? Safar. Abis Safar, mulut gelang ngajawabna. Rabiul Awal. Terus? Nah ujung-ujung Rajab ti Rabiul Akhir. Astagfirullahalazim. Muharram. Safar. Rabiul. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, meuni pabulit eta
katanya, ya Allahu Robbi. Kalau udah Muharram pasti ibu bilang Sofar. Habis itu Rabiul, habis Rabiul awal pasti Rabiul akhir. Habis itu Jumadil awal pasti Jumadil akhir. Habis itu 4 bulan yang ibu harus hafal semua itu biasanya. Karena udah dekat lebaran ibu hafal. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Zulqaidah, Zulhijjah, udah itu yang terakhir menikese itu apa kata. Jadi Rajab bulan keberapa? Dihitung heula ti luhur hiji. Jumadil akhir bulan keberapa? Hitung heula ti luhur. Ya Allah Karim. Kita harus hafal bulan-bulan ini karena di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang Allah haramkan. Allah katakan di dalam surat At-Taubah ayat 36. Minha kata Allah di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang Allah haramkan. Secara lugas, secara bahasa katanya diharamkan tuh dilarang, ada larangan tertentu di 4 bulan itu. 4 bulan itu apa disebutkan? Apa aja 4 bulan itu? Ada rumusnya ya, yang udah pernah dikasih rumus sama Bu Sufi, rumusnya apa? Hah? Rumusnya apa biar gampang tuh ngapalin 4 bulan? Emang nggak belum pernah ya Bu Sufi ya? Alasan, udah lupa. Jual murah, apa Bu? Jul Kaidah, Jul Hijjah, Muharram, disingkat jual murah. Kan ibu-ibu mah pinter tah kalau inget yang gitu ya. Jual murah. Apa ketentuannya di dalam 4 bulan ini? Kenapa kita harus tahu? Karena di sini ada larangan khusus. Tidak boleh kita melakukan kezaliman kepada diri sendiri. 1. Dibuka semua, dibuka. At-Taubahnya dibuka, At-Taubah 36 dibuka. Tok ngagaraya dah kita mah belum hafal Quran lah. Kurang buka ya Al-Qurananya. Apa yang Allah larang? Yang Allah larang itu adalah menzalimi diri sendiri. Di dalam tafsir yang dimaksud dengan menzalimi diri sendiri itu adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 4 bulan ini termasuk di bulan Muharram sekarang kita dilarang melakukan maksiat kepada Allah. Emang di bulan lain boleh Bu Sufi? Boleh gak? Gak boleh. Apalagi di 4 bulan haram. Jadi kalau di bulan apa? Di bulan Jumadil awal, di bulan Rabiul awal, boleh nggak melakukan maksiat kepada Allah? Nggak boleh. Lalu kemudian ada larangan khusus di 4 bulan ini nggak boleh. Berarti itu apa artinya? Larangannya amat sangat. Bu Sufi teh asam uratnya 6,8. Jangan makan sayuran, khususnya saladair. Angkung mah masih dicoel Bu, tapi kalau udah saladair, itu udah. Nah itu amat sangat dilarang. Sehingga para ulama berpendapat kalau ada orang melakukan kemaksiatan di 4 bulan ini, maka dosanya dilipat ganda. Bahayanya, kata para sahabat, ini bahayanya bermaksiat di 4 bulan ini sangat besar. Coba Bu bayangkan ya, kebiasaan meninggalkan maksiat, meninggalkan keburukan di bulan haram, itu sudah terjadi sejak zaman jahiliyah Bu. Jadi orang-orang zaman jahiliyah, kalau masuk bulan Muharram, terus dia ada yang ngajak gelut gitu ya, ada yang ngajak berantem, dia nggak mau lawan, kenapa? Ntar abis Muharram gue balas gitu. Jadi kalau diajak mereka melakukan kemaksiatan, kalau bulan haram, mereka diam. Itu zaman jahiliyah Bu. Jadi kalau sekarang ada umat muslim melakukan maksiat, melakukan kezaliman di bulan Muharram, dia lebih jahil daripada masyarakat jahiliyah. Sekarang bayangkan Bu,
Ramadan kita dikarantina oleh Allah ya. Ramadan mah jangankan kita berbuat maksiat, kalau ada yang ngajak piambeken apa? Yang bikin kita marah, kita kan harus bilang anas saimun. Udah, jangan ngajak berantem, jangan ngajak marah. Saya lagi saum, kan gitu ya. Kalau kita melakukan keburukan sambil kita saum, kata Allah, aku nggak butuh sama puasa kayak begitu. Kata Allah kan gitu ya. Sebulan kita dikarantina, dilatih untuk mengendalikan diri. Lalu kemudian 4 bulan kita dilatih untuk menjauhi maksiat. Lulus 5 bulan itu kita dengan ujian Allah tidak melakukan maksiat. Kira-kira kurang nggak bu latihan? Di bulan lain ada larangan umum, tapi di 5 bulan ini ada larangan khusus Ramadan plus 4 bulan yang Allah haram. Itu tujuannya. Ketika kita digodok oleh Allah, dilatih oleh Allah, supaya kita jauh dari maksiat di 4 bulan ini plus Ramadan, mudah-mudahan kita mempunyai kebiasaan. Jadi kalau bulan ini, makanya kenapa kita harus tahu kapan datangnya Dzulqa'dah, kapan datangnya Dzulhijjah, Muharram, Rajab, supaya apa? Supaya kita nggak melanggar aturan Allah. Jadi kalau bulan Muharram, ibu nggak boleh tuh ya cemberut sama suami. Nyintrek anak nggak boleh, ngomongin tetangga nggak boleh, grundelin mertua nggak boleh, apalagi? Kunaon pada senyum, pasti sigeng, pasti sebut grundelin mertua. Ini makan para menantu solihah atuh ya. Gak boleh ditahan, karena ini bulan haram, dosanya dilipat gandakan, bayangin. Sebaliknya kata Rasulullah, perbanyak amal solih di 4 bulan haram ini karena pahalanya dilipat gandakan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, ini perintahnya umum bu ya, perbanyak amal solih di bulan haram. Di 4 bulan ini, apa bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Catat ya, nanti kalau ada kuis. Atau udah menisok lupa, makanya kalau saya tanya, sekarang tanggal berapa? Jangan ada yang jawab pakai bulan Januari sampai Desember. Jawab pakai bulan Dzulhijjah, pakai bulan Hijriah. Kenapa? 2 Muharram. Gitu bu, harus hafal kapan datangnya 4 bulan itu, karena apa? Karena ada larangan. Tidak boleh menzalimi dan tidak boleh melakukan peperangan, kecuali kalau kita diperangi baru kita boleh membalas sesuai dengan yang mereka lakukan kepada kita. Gak boleh. Perang demi agama aja gak boleh, kalau bisa mah ditahan, apalagi ibu ngajak duel sama tetangga gitu, sok gara-gara pohon jambunya ngaroyom teh naon sih? Condong ke rumah kita, terus bikin nyampah di rumah kita ontrok gitu, tahan bulan Muharram. Gak boleh, kayak nungguan sofar. Itu dalam Al-Quran. Bulan Muharram, wabil khusus Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Surat keberapa? Surat ke-2. Yas'alunaka 'anil 217. Yas'alunaka 'anil syahrul haram. Nah, ada ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang berperang pada bulan haram. Nah, di situ tuh Bu ya. Dan seterusnya ayatnya panjang. Jadi terlarang itu. Makanya kita harus tahu. Muharram Ibrahimakumullah, di dalam rangkaian sejarah satu hijrah ditentukan di bulan Muharram. Itu peristiwanya ketika Rasulullah SAW berhijrah dari Makkah ke Madinah. Itu udah ngolotok lah semua apa sejarahnya ya. Bagaimana beliau berhijrah berdua ke Keteyepan apa? Apa sih Bu? Sembunyi-sembunyi dengan Abu Bakar As-Siddiq.
Ketika beliau hijrah itulah mulai dihitung penanggalan tanggal 1 Hijriah. Makanya dari sejak itu kemudian bisa dihitung hari lahir Rasulullah tanggal tahun. Udah pernah saya ajarin ya. Tahun berapa? 12 Muharram tahun berapa, Bu? Muharram teh Hijriah 571 Masehi teh nyambung dibilang. Tahun berapa Hijriah Rasulullah lahir? Ini Rasulullah lahir. Perasaan Bu Sufi geus sabaraha puluh kali Bu ngajelaskeun ya. Rasulullah lahir 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Wafat usia 63 tahun. 63 tahun itu dibagi 2 periode. 13 tahun beliau dakwah di mana? Di Mekah. 10 tahun beliau di Madinah. Perpindahan dari Mekah ke Madinah, titik awalnya adalah ketika beliau hijrah. Jadi pada saat hijrah usia Rasul berapa tahun? Kita bisa ngitung 40 sama. Jadi ketika Rasulullah hijrah usia Rasul berapa tahun? Jadi Rasulullah lahir adalah 53 tahun sebelum hijrah. Gitu Bu ngitungnya. Oh bulat. Baru tahu, soalnya dari zaman Tikotok di Lebuan, dari zaman ibu-ibu nini-nini kita madrasah, selalu dibilang gitu, Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Saya dapat ilmu ini dari Ustadz Happy, saya juga waktu ditanya pertamanya gitu Bu. Coba bener enggak kenal sama Rasulullah, bener enggak pengen jadi umatnya Rasul, banget enggak pengen jadi syafaat, dapat syafaat Nabi. Cing, kenal enggak sama Rasul, kata Ustadz Happy waktu itu. Lahirnya tanggal berapa? Kita dengan pedenya atau menjawab 12 Rabiul Awal tahun gajah. Salah kata Ustadz Happy. Tahunnya salah. 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi. Ketawa Ustadz Happy. Sama lah seperti ibu. Saya tahu dari beliau karena beliau ahli sejarah. Gitu Bu ngitungnya ya. Jadi bilang sama anaknya, sama menantunya, sama cucunya tuh ya. Jangan lagi dibilang tahun gajah. Ada benarnya dibilang tahun gajah karena dikaitkan dengan peristiwa sejarah. Ketika beliau lahir ada penyerangan pasukan Abraha ke Ka'bah. Tapi kalau dalam hitungan sejarah angkanya seperti ini. Paham tuh? Paham. Nah, insya Allah. Oh jangan lupa lagi ya. Nanti kalau ditanya lagi sama Bu Sufi gak bisa jawab teke. Udah. Di dalam peristiwa hijrah ini Ibu rahimakumullah, bulan Muharram ketika hijrah hitungannya 1 Hijriah, sebetulnya tidak ada ritual apa-apa awalnya. Gak ada disunahkan oleh Rasul kalau 1 Muharram teh kudu sholat 40 rakaat atau apa gitu ya, atau ngemandiin keris atau ngemandiin kebo putih apa gitu, gak ada. Sejarah kemudian mengajarkan kepada kita untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Kenapa Rasulullah pada saat itu berhijrah? Nah, sekaranglah kita bahas. Ibu rahimakumullah, hijrah itu sebetulnya enggak harus nunggu momentum bulan Muharram. Kalau kita memahami hijrah sebagai sebuah usaha untuk berubah menjadi lebih baik, berpindah kepada suasana yang lebih baik, maka sesungguhnya setiap muslim setiap hari harus berhijrah. Karena kata Rasul, merugilah orang yang hari ini sama kualitasnya dengan kemarin, sama aja udah rugi. Gimana lagi kalau downgrade gitu ya, kalau lebih jelek lebih turun. Jadi kita harus setiap hari berusaha untuk menjadi lebih baik, setiap hari harus berusaha dalam keadaan baik setiap hari. Pertama,
karena kita nggak tahu dengan amal solih mana kita akan meniti siratul mustaqim, dimudahkan, kita nggak akan tahu. Kenapa kita harus beramal solih terus? Karena kita nggak tahu di detik mana kita dicabut nyawa oleh Allah. Kemarin ada jamaah saya di Cilenek, Masya Allah, Allah maghfirlah, saya bersaksi beliau husnul khatimah insya Allah. Lagi tilawah abis subuh nunggu waktu syuruk, kemudian dia tilawah baru baca 2 ayat, nyungsep kena Al-Quran, kena lekar, ibu-ibu yang lain bikinnya, oh ini kayaknya nangis, Masya Allah baca ayat sampai nangis. Diusapan sama ibu-ibu sebelahnya, tapi nah lama-lama ting, ternyata meninggal. Kita nggak tahu. Di detik mana kita akan dicabut nyawa oleh Allah, nggak tahu. Makanya kita harus selalu berada di dalam kebaikan. Tapi kalau kita mau memaknai hijrah di bulan Muharram sebagai pergantian tahun, mudah-mudahan kita harus merancang nih tahun depan, tahun ini kita harus lebih baik dari tahun kemarin. Tapi kita mari lihat dulu apa yang disebut hijrah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Di dalam Al-Baqarah 218 Allah menyebutkan Alladzina amanu, yang pertama adalah iman. Wahajaru, dan orang yang berhijrah, dan orang yang berjihad fi sabilillah, ulaika yarjuna rahmatallah. Orang yang mau berhijrah setelah dia beriman, kemudian dia berhijrah lalu dia bersungguh-sungguh. Jihad di sini maknanya, kalau lihat ayatnya, saat itu maknanya adalah jihad bermakna jihad qital, berperang di jalan Allah. Tapi kalau kita mau sederhanakan bahwa jihad di sini adalah bersungguh-sungguh menegakkan kalimat Allah, bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah, maka tidak boleh ada yang kita harapkan kecuali yarjuna rahmatallah, mengharap rahmat Allah. Itu saja. Jadi setelah kita punya iman, insya Allah kita punya iman. Punya bu? Beriman? Insya Allah. Walaupun kadang-kadang saya masuk ngadarek-dek kalau ngaku iman teh bu ya. Karena di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 2 Allah menyebutkan orang beriman itu walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, ngadarek-dek kalau disebut nama Allah. Kalau dibacakan ayat Allah seketika bertambah imannya. Coba ada yang ngegetar pas dengar azan. Kebanyakan kita kalau ada azan, geus azan deui wae. Asaan karek tadi zuhur geus asar deui wae gitu kan. Padahal orang beriman itu mendengar nama Allah disebut bergetar hatinya. Dibacakan ayat Allah bertambah imannya. Saya kadang suka malu di hadapan Allah, ya Allah, mun aya meureun anu ngageter ngan saking halusna gitu, kita enggak bisa merasakan itu. Semoga Allah tetap mengakui, menerima bahwa kita beriman di hadapan Allah. Tapi enggak cukup dengan iman, berhijrah dia. Lihat bagaimana hijrahnya para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tinggalkan anak istri, ada yang ninggalin orang tua, ada yang ninggalin istrinya, ninggalin suaminya, ninggalin anaknya, ninggalin perusahaannya, ninggalin keluarga besarnya. Pergi mereka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demi apa? Demi berhijrah minaz zulumati ilan nur. Dari kekafiran kepada keislaman, dari kemusyrikan kepada tauhid, mereka relakan semuanya. Kalau mereka tidak bersungguh-sungguh dengan imannya, gak bisa mereka seperti itu. Jadi rahimakumullah, kalau kita mau berhijrah, yang pertama harus kita punya apa? Iman. Setelah kita hijrah, kita istiqomah bersungguh-sungguh dengan iman itu, dengan hijrah itu, dan hanya mengharapkan ridho Allah. Bu Sufi, saya mau berhijrah deh. Selama ini saya jadi ibu rumah tangga dengan gitu
Gak keluar dari cucian, sesehan, apalagi Bu? Dapur, bumbu, setrikaan. Hijrah Abu Sufi, saya ingin mendapatkan amal lain. Emang Kukubah gak dapat pahala? Dapat. Emang masa kagak dapat pahala? Dapat. Puluhan tahun itu ibu lakukan. Sok sekarang cari tambahan lain yang jariahnya manjang. Nanti kita meninggal ada yang begini. Alhamdulillah ya. Kita teh jadi punya majelis taklim gara-gara ibu almarhum kan. Alhamdulillah kita teh jadi punya perpustakaan RT gara-gara ibu itu. Pahalanya manjang Bu. Kukumbah kita dapat pahala, beres kukumbah masih dicatat nggak? Ya enggak udah weh. Kita masak, dapat pahala, dapat beres masak. Ya udah. Yang diharapkan apa Bu? Rahmat Allah. Kalau saya gini nih Bu, tiap hari saya urusin orang. Yang ngisi taklim lah, pelatihan jenazah lah, ngurus jenazah lah, apa segala macam. Pagi-pagi saya ya Allah, saya bertawasul dengan amal soleh ini, jaga anak saya dimanapun mereka berada. Lah anak-anak kita nggak dalam ketek kita Bu ya. Anak saya yang satu di Mesir, satu di Bandung, satu di Tazkiyah lagi asrama, satu di Husnu. Gimana saya bisa jaga? Ah bisa. Berwasilah kepada Allah dengan amal soleh yang kita lakukan. Mudah-mudahan itu jadi wasilah Allah jagain anak kita. Ya Allah saya urus orang, urus badan saya ya Allah, sehatkan saya untuk dakwah fisabilillah. Sehat insyaallah. Kalaupun sakit tetap bisa dakwah. Dibikin enak. Kalau kata Bu Adema kalau Bu Sufi sakit kasih mic weh sembuh. Nanti mic-nya udah dicabut tepar deui. Hijrah untuk mendapatkan rahmat Allah. Sekarang apa yang Allah kasih? Kalau kita berhijrah, lihat di surat At-Taubah ayat 20. A'zamu darajatan kata Allah. Beriman, berhijrah, jihad fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum kata Allah di surat At-Taubah ayat 20. Maka Allah akan memberikan a'zam. A'zam itu apa? A'zam itu yang lebih bagus, yang lebih mulia, yang lebih agung. Apa? Darajatan. Allah akan memberi kita derajat yang lebih baik. Ya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Beriman, berhijrah, berjihad dengan harta dan jiwa dia, Allah akan memberikan derajat yang lebih tinggi di sisi Allah. Ah, Bu Sufi, saya teh udah hijrah. Dari tadinya nggak pakai kerudung, sekarang pakai kerudung, sekarang malah saya dijauhin sama tetangga. Di sisi Allah, bukan di sisi tetangga. Kalau kita ada yang ngomongin, ya ngomongnya baik, diaminin. Kalau ada yang ngomongin nggak baik, alhamdulillah dia harus bayar dengan pahala yang dia punya kepada kita nanti di yaumil akhir. Atau kalau ada yang ngece itu apa sih? Menghina kita, Bu Sufi teh meni goreng patut, jelek banget. Saya mah nggak tersinggung Bu, dah saya mah cantik, cuek weh. Bu Sufi jelek, acuh weh, dah bukan saya itu tuh. Saya mah cantik. Gitu, pusing-pusing, mikiran batu. Iya kan? Jangan biasa suka gini kalau ibu-ibu. Ih kata si ibu anu, dia tuh gini-gini, kayak nggak tahu aja dia tuh. Saya juga tahu kejelekan dia gini. Rugi kalau gitu udah. Kalau ada yang ngebilangin kita, alhamdulillah dia tahu buruknya saya cuma sedikit, padahal kejelekan saya lebih banyak dari itu. Benar kan? Iya. Allah yang nutupin aib kita. Bayangin kalau aib kita dibuka sama Allah semua. Gak akan ada yang berani keluar rumah. Gak akan ada yang berani ketemu orang. Tahu lah. Misalnya dikasih tahu tuh, cara ngaji tah. Cara baca Quran tah. Sok ngulur-ngulur sholat. Sinetronnya lah kene azan geus ieu tetep teu dimatiin. Ketahuan sama orang malu. Tuh, jangankan sama orang lain ya, jangan sama Allah. Bu Sufi nongkrong misalnya di rumahnya gitu pas azan pasti langsung wudu.
Jadi a'zamu, a'zam. Apa tadi a'zam? A'zam itu bentuk superlatif Bu ya, bentuk paling. Darajatan. Dia akan diberikan derajat yang lebih mulia. Bagaimana mungkin tidak lebih mulia? Karena berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang baik menjadi baik banget. Nah, sekarang kita hitung, kita ukur, kita mau berhijrah dalam hal apa saja. Paham Bu ya? Jadi kalau kita mau berhijrah, motifnya apa? Mendapatkan rahmat Allah. Keyakinan kita kalau kita berhijrah lalu bersungguh-sungguh dengan iman dan hijrah kita, maka Allah akan memberi apa? Derajat yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Sekarang apa yang mau kita hijrahkan? Hijrah ke mana Bu Sufi? Hijrah itu ada dua. Ada hijrah makaniyah. Bukan makan nasi Bu ya, makaniyah. Atau hijrah tempat Bu, seperti Rasulullah SAW beserta para sahabat berpindah dari Mekah ke Madinah, tempatnya berpindah. Aduh Bu Sufi, saya pusing di rumah yang sekarang tuh, yang sebelah nyanyi-nyanyi, yang sebelah pasang hio-hio, yang sebelah gini. Kalau di situ kita tidak bisa menjaga akidah kita, maka hijrah makaniyah, hijrah tempat itu menjadi boleh. Bahkan boleh jadi suatu kondisi hijrah tempat seperti Rasulullah itu menjadi wajib, diperintahkan oleh Allah, pindah kamu. Karena di Mekah sudah tidak bisa lagi menjaga akidah. Ada juga hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah itu, nah kita nih, secara maknawi, secara kualitas diri kita, kita juga harus berhijrah. Ada yang mau hijrah makaniyah? Karena udah dekat akhir zaman Bu Sufi, saya mau pindah ke Madinah sama ke Mekah, boleh? Boleh. Dengan alasan apa? Menjaga supaya tidak ketemu dengan Dajjal. Karena di dalam keterangan cuman kota itu yang Allah jaga dari kedatangan Dajjal. Kota-kota lain di seluruh dunia akan didatengin oleh Dajjal, dan barang siapa yang ketemu dengan Dajjal, sekuat apapun imannya dia akan sujud pada dia. Saya mah power takut, kalau saya mau hijrah aja sama enggak. Itu hijrah tempat, hijrah makaniyah. Nah sekarang hijrah ma'nawiyah. Kita bisa berhijrah secara maknawi, melakukan peningkatan kualitas diri, melakukan perbaikan diri. Yang pertama adalah hijrah kita i'tiqadiyah. Atau apa i'tiqadiyah itu ya? Keyakinan. Bu Sufi meniso. Ya. Keyakinan kita yang harus diubah. Kalau kemarin-kemarin tiap tanggal 20-an langsung darah tinggi naik. Asam moal aya deui nu ngasih makan, ya Allah ini uang udah habis. Cangcaya ragu kepada jaminan Allah, bisa nggak makan sampai akhir bulan ya Allah, ya tanggal 20 uang udah tinggal sedikit. Deg-degan, takut nggak makan sampai akhir bulan. Itu i'tiqad. Keyakinan kepada jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'tiqad ini akan diperkuat kalau kita hijrah fikriyah. Hijrah fikriyah itu ilmu, wawasan. Nah ini akan saling menguatkan, Ibu rahimakumullah. I'tiqadnya kemarin keyakinannya begini. Kan sholat dengan 5 kali Bu Sufi, cuma 5 kali yang wajibnya, betul? Udah aja aku 5 kali doang. Enggak dosa kan kalau nggak sholat sunat, dosa enggak? Enggak. Dah sunah iya Bu Sufi lah, udah tuh nggak usah sunah-sunahan. Lu penting mah wajib, nah 5 kali sehari. Keyakinannya sampai situ nggak akan nambah sholat rawatib. Tapi begitu tahu ilmunya, Masya Allah 10 rakaat, di hadis lain 12 rakaat.
istimrar, istiqomah melakukan sholat rawatib 10 rakaat atau 12 rakaat, Allah menjamin rumah di surga. Abadan wa abadan. Nambah wawasannya, nambah ilmunya, kuat keyakinannya. Kalau gitu Bu Sufi, sejak sekarang saya mau berhijrah. Yang asalnya 5 waktu aja, sekarang saya mau 10 rakaat rawatib. Biar apa Bu? Biar dapat rumah di surga. Nah Bu Sufi pamrih atau sama Allah? Gak apa-apa kalau pamrih sama Allah. Kalau pamrih sama Bu Sufi gak boleh. Karena Bu Sufi mah gak punya apa-apa. Pamrih sama Allah boleh. Ya Allah Bu, nyicil rumah di dunia, Masya Allah. Sok kalau yang di perumahan ya, rata-rata kan nyicil ya. Berapa tahun Bu? Paling sebentar 5 tahun. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Mulai nyicil pas orang rada engket-engket 40 tahun. Cicilan 20 tahun, ngagubrak umur 65 tahun, ngan 3 tahun dapat itu. Itu rumah di dunia, habis begitu kita capek-capek nyicil, kita mati di bawah enggak? Sekarang 10 rakaat, 12 rakaat, kita berkeyakinan punya itikad bahwa kita butuh dengan rumah di surga, tahu hadisnya, ilmunya tahu, maka sejak itu ibu berubah. Salat rawatib 12 rakaat. Itu contoh Bu ya, contoh. Kalau itikadnya ibu enggak yakin bahwa Allah akan jamin rezeki kita, tanggal 20-an pasti mararanyun sama suami. Suami minta makan, nah mah goreng tempe wungkul makan teh. Ingat atuh Pak, tanggal sabaraha ieu teh. Tapi kalau kita yakin suami itu cuma keran, reservoirnya tuh Allah. Kita yakin Allah yang akan menjamin kita, kalau rezeki kita udah habis, Allah kirim malaikat Israel. Selagi kita bernafas, Allah yang jamin rezeki, insya Allah. Kita bakal bagian pahala, pahala ikhtiar. Akan berubah. Itu hijrah fikriyahnya. Hijrah fikriyah ini mau tidak mau kita harus mencari ilmu. Harus mencari ilmu. Kalau kita nggak nambah ilmu, kita nggak akan bisa berhijrah menjadi lebih baik. Kalau ilmunya tahu, ya Allah karim. Ternyata bersedekah itu pahalanya bisa apa Bu? Dari 1 sampai 700 kali lipat. Membaca Al-Quran itu, kata Rasulullah, 1 huruf berapa kebaikan? Minimal Bu itu teh. Baik. 1 huruf berapa kebaikan? Kata Rasulullah, jangan bilang alif lam mim itu 1 huruf. Ada berapa huruf? Jadi berapa kebaikan? Belum tentu. Belum tentu 30 kebaikan. Alif lam mim. Neng sapina menikianya. Ini apa Bu? Ini huruf apa? Alif. Alif. Alifun. Betul? Ini simbol dari saut alif. Ini simbol dari saut lam. Ini mimun. Berapa huruf? 9. Jadi pahalanya berapa? Belum tentu Bu. Ini mimun. Ini yaun. Ini mimun. Ini mimun. Ini hamzah. Ini lamun. Ini alifun. Ini lamun. Ini faun. Hitung. Baru 3 rantai turunan kita udah gak sanggup ngitung. Suka-sukanya Allah dari 1 huruf. Ini teorinya Adi Hidayat. Jadi saya kalau baca Al-Quran sekarang kalau ngapal ya namanya lemot Bu ya, udah setua ini, setua enggak deh, saya masih muda, baru 50 tahun. Ngafalin ayat yang ini ingat, halaman ini ingat, pindah ke halaman ini, beres halaman ini. Anu ya Po. Dah Bu,
saya mah nggak usah pikirin. Pokoknya saya berusaha aja sekarang selesaiin Al-Baqarah, selesaiin Al-Imran. Saya nawar sama Allah, ya Allah jangan cabut nyawa saya sebelum saya selesai minimal Al-Baqarah sama Al-Imran. Kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang hafal Al-Baqarah dan Al-Imran, maka Allah akan mayungi dia di padang mahsyar sehingga dia nggak akan kepanasan. Gimana 30 juz Bu ya? Al-Baqarah sama Al-Imran itu kurang lebih 4,5 juz doang. Masih jauh kan dari angka 30 ya? Udah saya mah hafalin aja. Kata yang ngajarin saya, baca aja Bu Sufi, satu ayat, satu halaman 20 kali. Udah, baca aja 20 kali. Udah, kagak usah dipikirin. Yang jelas dari setiap huruf itu Allah janjikan kebaikan kepada kita dengan hitungan seperti ini. Suka-sukanya Allah. Ini i'tiqadi Bu. Ini keyakinan. Dari mana? Setelah kita punya ilmu. Ibu baru tahu rumus ini? Jadi nggak usah dipikirin. Gak akan terhitung pahala kebaikannya. Kebaikannya apa Bu Sufi? Suka-suka Allah. Boleh jadi kebaikan kita enggak bengek itu karena tilawah. Boleh jadi mata kita belum lamur karena tilawah. Boleh jadi lidah kita yang masih normal, jantung kita yang masih normal, aliran darah kita normal, paru-paru kita normal, bulu mata, bulu alis enggak rontok, jadi kita normal. Boleh jadi itu karena kebaikan yang Allah berikan karena kita baca huruf demi huruf Al-Quran. I'tiqadi dan ilmu. Udah, gak usah dipikirin, pokoknya ngaji sebanyak-banyaknya, gak akan kehitung pahalanya. Jangankan Al-Baqarah lah, saya suruh ngitung Bu, coba hitung surat Al-Fatihah, pahalanya sabaraha. Pakai rumus kali 10 weh lah. Hitung gak? Bismillahirrahmanirrahim ada berapa huruf? Tuh, besar orang ngitung, nah karek bismillah doang. Udah. Tapi Bu Sufi kalau baca Al-Quran tehnya sok cangke. Baru satu halaman mata udah burem. Punggung udah panas. Lutut udah cangke. Ini rumus dari saya. Pertama, Ibu jangan berhenti tilawah kalau belum 5 halaman. Jangan berhenti. Kenapa? Satu halaman, jin nyeleketek kita. Ya tuh cangke tah. Okay. 2 halaman, gak berhasil ngeleketek. Dio ta. 3 halaman dikeleketek lututna. Haya. Lawan Bu. Ada yang nanya ke saya, Bu Sufi gimana tipsnya supaya kita rajin baca Al-Quran? Baca Al-Quran. Udah. Cuma satu tipsnya. Gimana tipsnya kalau kita lagi malas baca Al-Quran? Baca Al-Quran udah. Pagi-pagi 10 halaman, sore nanti habis maghrib 10 halaman, 1 juz sudah selesai. Ini berat kita 1 juz 1 hari Bu ya. Ngantuk soalnya ditutup tuh Al-Quran pas kita ngantuk tuh ya. Buka HP. Like tuh. Pas buka HP mah cek jina teh bentas ya, bentar. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu yang dibisik-bisikin. Padahal dari satu huruf itu Allah sediakan minimal 10 kebaikan. Masya Allah. Rumus yang kedua Bu, jadi Ibu jangan berhenti kalau belum 4 atau 5 halaman. Lama banget Bu Sufi, dilaan kena sinetron. Yang kedua Bu, kalau lagi baca Quran supaya kita bisa lama, bayangin malaikat Ijroil datang saat itu. Cakep banget dah. Kita lagi tilawah, lagi baca Al-Quran, lagi membacakan ayat-ayat Allah, lagi menyebut asma Allah. Malaikat Ijroil datang. Terus nanti ditanya sama Allah, ya Allah, ini ruhnya si Fulanah binti Fulan. Lagi ngapain dia pas kamu cabut nyawa? Lagi baca Al-Quran ya Allah. Kira-kira Allah gimana? Ridha enggak? Masya Allah, husnul hatimah. Coba dibandingkan, Ibu lagi dangdutan di panggung 17-an. Terus malaikat Ijroil datang. Ya Allah, ini ruhnya si Fulan, nah binti Fulan. Lagi ngapain dia? Lagi joget. Itu Bu, cara kita menikmati ibadah, kalau saya cara pribadi. Bayangin malaikat Ijroil datang saat.
Kalau kita nggak akan merasakan mati, udah baca satu halaman juga asaan gak cukup. Selamat Bu Sufi lah. Sholat 5 waktu surga, udah insya Allah. Yes, gitu. Pede gitu. Ngapain puasa sunnah Bu Sufi yang wajibnya juga Ramadan? Udah lewat saya Ramadan, surga lah, aroyan jaminannya. Wis pede. Kalau itikadi kita seperti itu, kita yakin saya sholat 5 waktu. Betul sih Bu, betul. Ada hadisnya. Ya Rasulullah, setelah syahadat ini, saya sholat 5 waktu. Saya saum Ramadan, saya keluarkan zakat, saya haji, lalu saya tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, saya halalkan apa yang Allah halalkan. Masuk surga nggak saya, kata sahabat? Masuk, kata Rasul. Kagak pakai jihad, kagak pakai infaknya zakat doang, kagak pakai saum sunnah Ramadan doang, kagak pakai rawatib 5 waktu doang. Masuk surga? Masuk, kata Rasul. Masalahnya adalah cita-cita kita itu bukan sekedar masuk surga, tapi apa? Tidak masuk neraka. Kalau kita masuk surga, masih ada 2 kemungkinan Bu ya. Satu, kita masuk surga bi ghairi hisab, patas, melewati siratal mustaqim seperti kilat. Yang kedua, masuk ke surga, cuma nyemplung dulu di neraka, dicelup dulu sama Allah, disibghah dulu, dibersihin dulu kotorannya, habis bersih baru dikasih ke surga. Kalau ke surga ada 2 kemungkinan, tapi kalau ibu enggak masuk neraka, berarti di mana? Surga. Jadi jangan kepedean kita dengan amal-amalan yang wajib. Kalau kita wajibnya full tapi maksiatnya 0, boleh pede. Lah kita, saya aja kali Bu Sufi. Saya mau nggak Bu Sufi, lo aja kali gitu. Lah kita ini maksiatnya enggak 0 Bu. Banyak dosa kita. Kalau kita cuma mengandalkan yang fardu, yang wajib aja. Saum Ramadan doang, sholat 5 waktu doang, zakat 2,5 doang, 2,5% doang, atau zakat fitrah doang. Udah haji entar-entaran. Kalau habis beres semuanya, entar baru haji. Rumah udah beres cicilannya, mobil udah beres, anak udah kelar kuliah, anak udah dikawinin semua, ibu mati, kagak jadi haji. Yang ketiga yang harus kita hijrahkan adalah su'uriyah. Apa su'ur itu? Rasa, emosi, gaya. Nih Bu, syu'ur tuh gini nih. Dulu sebelum hijrah, kalau ada orang ngejelek-jelekin kita, betanduklah kita. Rasanya di sini mepeg gitu ya. Setelah hijrah, cukup dibalas dengan senyum. Alhamdulillah ya Allah, ada yang ngasih saya hadiah. Saya tagih ntar di akhirat ya. Enak tuh kan ya. Imam Hasan Al-Basri ketika ada salah seorang menyampaikan ke dia, "Wahai Syekh," kata orang itu, "antum tuh gini, dibicarain jelekannya." Apa yang dilakukan beliau? Beliau masuk rumah, beliau ambil uang, dia beli kurma terbaik yang ada di pasar, dia kirimin ke orang yang menggibahnya dia. Terima kasih sudah nambahin pahala saya dan mengurangi dosa saya. Syu'ur. Dulu sebelum hijrah kalau ibu sakit buru kusunu gerundel, uring-uringan, ya Allah kenapa saya teh dikasih sakit, dosa apa saya teh ya Allah, di rumah sak dibawa dosa. Kalau mungkin Allah bilang sama, sotoy lo dosa kamu banyak tahu. Salah apa ya Allah, kenapa tetangga saya orang kafir nggak pernah sakit. Kita punya rasa yang salah ketika kita dapat takdir setelah hijrah. Allahumma sholli ya Allah, saya sakit, semoga jadi kifarat dosa saya. Bisa senyum ketika sakit karena ingat, Gusti alhamdulillah dosa saya tuh banyak. Terima kasih sudah dikasih sakit, yang kata Rasul 1 tusukan jarum. Sakit gak? Sakit kan ditusuk jarum.
10 kebaikan dicatat, 10 dosa digugurkan. Itu baru ketusuk jarum. Gimana kalau sakit yang tipes lah, yang kanker lah, yang harus dirawat rumah sakit. Sabar kita, rontok dosanya kata Rasulullah seperti daun-daun kering yang menguning kena kena angin besar. Hilang. Orang beriman punya ilmunya, punya itikad yang lurus, dia nanti punya rasa yang damai hatta ketika dia dikasih sakit. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak punya itikad, rasa kita akan jelek. Sok we gerak. Kalau kita punya ilmu, ngelihat orang lain bahagia, kita pasti ikut bahagia. Tapi kalau nggak punya ilmu, itikadnya nggak lurus kepada Allah, ngelihat orang bahagia, itu dari mana ya dia dapat ganti mobil? Padahal kan jabatannya di bawah suami saya, kok bisa ya dia ganti mobil tahun ini ya? Orang lain ganti mobil, dia yang darah tinggi. Orang lain renov rumah, dia yang migrain. Syuurnya jelek, rasanya jelek. Kalau dulu sebelum hijrah, kalau mau kondangan nggak ke butik rasanya nggak pede. Ada Bu yang begitu, jangankan begitu. Bu Sufi suka ngisi pengajiannya. Saya kan kalau ngisi pengajian ya gini-gini aja kan ya. Saya mau pengajian kan mau ke kantor ya dandan mak ya gitu kan. Suatu kali saya ngisi di pengajian di sebuah pengajian yang gitulah ya. Mereka nggak tahu saya tuh siapa gitu ya. Kan biasanya ustazah gimana gitu. Itu obrolannya, tadi di butik saya lama banget tahu. Iya di salonnya lama. Kata saya, mau ngaji ke butik, ke salon. Dulu kalau nggak begitu, nggak pede mau ke pengajian. Sekarang, bismillahirrahmanirrahim. Baca doanya apa? Pakai baju? Dengerin ya. Kalau pakai baju, buka baju, nggak baca doa, jin bisa lihat aurat ibu. Bismillah doang, minimalis emang ya kita mah. Yang penting mah bismillah Bu Sufi karena kata Rasul keluar dah hadisnya. Awali semua perbuatan dengan basmalah, beres kan Bu Sufi? Kalau gitu orang mah standarnya minimalis, mau ditambahan teh. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa inni a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Pakai itu baju apa Kak? Tanyain sama anak TK lo sebelah no. Mereka pasti hafal ya. Pakai baju, baca doa, tutup aurat, rapih, regeyang udah pergi. Rasanya tetap pede, rasanya tetap nyaman. Bulan kemarin saya pakai baju ini, kalau bulan ini pakai baju ini lagi kondangan gimana ya? Ntar kalau ada orang kagak akan ada yang nanya. Bu, perasaan bulan lalu kondangan di Ana ibu pakai baju yang ini, apa sekarang pakai baju? Ada nggak yang gitu? Ada? Kalau ada bilang EGP. Emang gua pikirin, emang lo mau gantiin? Kagak. Dulu kita ribet dengan pikiran reaksi orang, penilaian orang. Sekarang udah yang penting penilaian Allah. Itu syukur. Kalau kemarin-kemarin di akhir bulan kita merasa gelisah, sekarang kita merasa tenang. Insya Allah kan suami saya tetap kerja. Saya tetap sholat duha, saya tetap berdoa, berikhtiar. Insya Allah Allah jemput. Paham Bu sampai sini? Nah kalau kita hijrah, perasaan kita, emosi kita, psikologis kita, jiwa kita lebih tenang. Lebih damai. Kenapa? Karena kita orientasinya mendapat rahmat Allah. Bukan pada orientasi manusia, bukan pada kehidupan dunia, ya Allah. Kenapa orang lain teh nggak kayak saya? Moal daekeun. Kenapa saya nggak kayak orang lain, ya Allah? Kemana-mana pakai mobil, kemana-mana pakai supir pribadi, rumahnya enak, gajinya gede. Kenapa saya nggak kayak orang, ya Allah? Boleh ngiri Bu sama orang kaya? Boleh. Kalau orang kaya itu menghabiskan dananya, uangnya untuk fisabilillah. Datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasul enak banget jadi orang kaya. Ini terjemahan bebas saya Bu ya.
Mereka mah bisa infak fisabilillah. Mereka bisa wakaf, mereka bisa sedekah. Lah saya buat makan aja susah, gimana dong, gak adil. Kata Rasulullah, engkau berzikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar 33 kali genapi dengan la ilaha illallah, maka engkau akan mendapatkan seluruh bumi dan isinya. Balik lagi orang itu, ya Rasulullah, apa yang engkau kabarkan itu sudah sampai kepada orang-orang kaya. Orang-orang kaya juga sama, mereka amalin juga tuh subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Terus aku apa tuh? Tetap aja mereka yang lebih untung gitu ya. Apa kata Rasul? Kamu mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang kaya itu cuman karena kamu menginginkannya. Ya Allah, seandainya saya diberi rezeki seperti itu, saya ingin seperti ibu dapat pahala. Asal entong yang kayak dikasih 100 juta sama Allah, mending redop rumah jika natanya. Kamu dapat apa yang dilakukan oleh orang kaya yang solih itu karena kamu menginginkannya. Tuh, udah. Enggak gerundelin lagi sama Allah. Kenapa sih saya ditakdirkan jadi orang miskin? Enggak. Syuurnya udah berubah. Dulu mah ya, ayah nu nabrak, jeger. Ini mah Bu Sufi tuh kayaknya. Turun nggak? Turun nggak? Tapi kalau syuurnya udah berubah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gak sengaja kan Mas ya? Oh kalau gak sengaja Mas saya maafkan. Dah kalau yang keren banget tuh bisa begitu ya. Syuurnya. Dulu belum hijrah ketika anaknya bager banget. Bagernya dibilangnya bager. Ketika anaknya ngulincir di rumah. Dulu sebelum hijrah matanya melotot, telunjuknya lurus. Tuh kalau ada film kartun kayaknya rambutnya rancung semua. Suaranya tinggi. Setelah hijrah, anaknya ngulincir di rumah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, lembutkan hati anak itu ya Allah. Sambil didoain Bu, sambil dilihat. Kalau nggak bisa juga ruqyah dari jauh, bacain Al-Fatihah. Benar. Atau enggak, samperin dia. Nak, anak ibu tuh solih banget. Kalau yang nggak mau ke masjid, kalau yang nggak mau sholat itu bukan anak solih. Kalau anak ibu mah solih, ini kayaknya ada jinnya deh. Saya dulu waktu kecil suka ngeruqyah anak-anak saya tuh kalau mereka nggak mau di ini kayaknya ada jinnya di. Soalnya anak ibu mah solih nggak kayak begini. Sini ibu ruqyah. Saya ruqyah tuh Bu. Saya pegang ubun-ubunnya, saya bacain Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tuh. Anak-anak abis itu ketawa, lari dah dia ke masjid. Jadi main-mainan, tapi saya serius. Kalau gitu juga saya berdoa dikerasin dihadapin dia. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang nurut. Ya Allah yang solih, udah teriakin. Biasanya dia lebih gitu insya Allah. Berubah tuh. Antara sebelum hijrah dengan setelah hijrah. Kenapa? Keyakinannya berubah. Emang kalau anak-anak itu marah, anak-anak itu mecahin pot, mecahin bejana, terus ibu melotot, terus teriak-teriak, dipukul, dijewer, pas bunganya jadi lagi gak? Utuh lagi gak? Pas bunganya pecah, anaknya sakit hati, rugi? Rugi. Kalau ternyata dia nanti nuntut di akhirat, ya Allah, saya sakit hati nih sama si ibu. Saya nggak sengaja, saya udah minta maaf, saya udah serahin tabungan untuk beli pas bunga itu, tapi tetap aja si mama marah. Terus nanti di akhirat dia ingat, mungkin nggak dia nuntut kita, Bu? Mungkin, karena di akhirat itu disebutkan di dalam surat At-Takwir, kalau seseorang udah berdiri di pintu neraka, Allahumma sholli. Lalu orang itu mencoba menegosiasi Allah. At-Takwir ayat berapa tuh coba? Ya Allah, sekiranya keputusan ini bisa ditukar, bisa diganti oleh anakku, suamiku, orang tuaku, atau semua yang aku kenal, yang penting batal keputusan ini ya Allah, ganti indah. Di akhirat tuh nanti begitu. Bayangin kalau keyakinannya begitu,
Nggak akan berani kita ngejewer anak, nyubit anak. Karena kata Rasul, hanya boleh memukul telapak kaki anak kalau 9 tahun umurnya dia disuruh sholat tapi dia nggak mau sholat. Itu pun kalau setelah diajarin. Kalau sebelum diajarin main dipukul aja nggak boleh. Di luar itu Rasulullah pernah menjewer dengan pelan telinganya Ibnu Abbas waktu dia masih kecil karena disuruh memberikan makanan kepada ibunya. Sama Ibu Agnes dipakai main terus dimakan. Gak ada kekerasan kepada anak lebih dari itu. Kalau ilmunya dapat, keyakinannya dapat, anak nakal, anak kayak gimana pun gak pakai kekerasan. Coba deh ibu sekali-kali kalau marah, melototin anak, marahin anak, terus masuk kamar, terus ibu praktekkan di depan kaca. Beneran? Coba ibu lihat, kita nih ya, yang punya wajah, yang punya mulut, yang punya mata. Praktekkan tuh tadi marah kepada anak. Seneng gak kita? Hah? Goreng patut tau. Saya pernah lakukan itu. Saya marah-marah sama anak saya. Tuh kan kata ibu juga di dalam rumah tangga. Anak saya gitu, ibu jelek tahu lagi. Habis itu saya ke kamar mandi, ada kacanya, saya coba praktekkan. Bener goreng patut. Anak saya aja sebel ngelihatnya. Saya aja sebel ngelihatnya. Gimana Allah yang ngasih mulut, yang ngasih mata, yang ngasih telunjuk, yang ngasih suara. Kira-kira Allah seneng gak? Tuh, kalau keyakinan kita ilmunya dapat, rasanya berubah. Nanti terakhir, kalau rasa kita sudah berubah, yang keempat yang berubah itu adalah suluk kita. Suluk itu apa? Akhlak. Perilaku kita, itu nanti akan berubah. Keyakinannya udah mantap bahwa kita belum tentu masuk surga dengan 5 waktu sholat. Ilmunya udah dapat bahwa 10 rakaat, 12 rakaat sholat rawatib Allah bangunkan di surga. Su'urnya udah dapat, saya ikhlas, saya ridho, ya Allah rumaos. Apa rumaos teh? Merasakan betul bahwa saya belum tentu masuk surga, ya Allah. Ikhlas, lalu kemudian dia sholat rawatib 12 rakaat setiap hari. Pegel Bu Sufi? Pegel. Kalau kita su'urnya enggak ikhlas, rasanya enggak ridho. Tapi kalau kita ridho ditambah Bu, kalau sholat sunnah mau anteng, kembali ke rumus yang tadi. Bayangin kalau malaikat Ijrail datang kita lagi sholat. Cakep banget dah. Benar. Dijamin kalau ibu selalu ingat malaikat Ijrail datang kalau kita lagi sholat, ibu akan ngelama-lamain sholat. Benar, dicoba. Anu biasana ina atau ina deui, al asr deui, triokul gitu ya. Cobain lah baca Yasin kek, baca Tabarok gitu ya, baca Al-Kahfi gitu. Lalu saya suka ngawawa asmana ibu, ngawas asmana itu apa? Ngebayang-bayangin aja, ya Allah ridho dah kalau dicabut lagi gini dah. Enak banget coba Bu, kebayang lagi baca Quran, lagi sholat dalam keadaan wudhu, lagi mengingat Allah, lagi berserah diri pada Allah, cabut malaikat Jibril. Saya mah suka ngiri tuh kalau ngeliat yang begitu-begitu ya. Masya Allah, siapa tahu Bu Sufi lagi gini ya, kayak paman saya tuh beberapa bulan yang lalu lagi ceramah gini Bu, bacain ayat tentang apa zakat, meninggal saat itu juga. Cakep banget tuh. Jadi bayangin malaikat Israel datang kalau kita lagi sholat, habis sholat zuhur, udah selesai nih sholat zuhur, kali aja lagi sholat rawatib ya malaikat Israel datang. Beres 2 rakaat, belum datang juga nih malaikat Israel ya. Ba'da zuhur itu 4 rakaat. Nikmat Bu, sok cobian gara. Cobain sholat sunat, pakai syu'ur yang ikhlas, pakai keyakinan yang kuat, pakai ilmu yang mantap. Perilakunya akan berubah. Yang tadinya sholat naga salam deui. Begitu udah hijrah berubah. Sholat tuh Masya Allah. Saya kemarin ngeliat video anak kecil ya.
baca Al-Quran tentang azab kubur. Nah kecil Bu, 6 tahun atau 7 tahun gitu nangis, ya Allah Robi, saya mau belum sampai gitu-gitu banget dah. Coba deh baca Al-Quran ketika sholat, Masya Allah. Berubah, yang asalnya malas ke majlis taklim, rajin ke majlis taklim, mau ngapain? Biar saya paham isi Al-Fatihah itu apa. Supaya sholat saya tambah khusyuk, supaya bisa tambah lama, tambah menikmati tuh, perilakunya berubah. Yang asalnya, yang dibaca itu WA deui. Berubah tuh pengen nambah ilmu, pengen nambah keyakinan. Saya baca ada terjemahan Al-Quran. Ada yang udah hafal? Terjemahan Al-Quran doang. Baca Al-Quran mah insya Allah ya. Kan kata Bu Sufi juga dapat pahala. Iya. Tapi kalau kita baca terjemahannya Bu, nanti kita akan tahu isinya apa. Habis itu tafsir belum selesai, baca tafsirnya. Yasin udah ngelotok, ibu-ibu mah ngelotok banget ya sama Yasin ya. Sambil nundutan juga apal tuh. Ntar pokoknya kalau udah gini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilan azizir rahim litunzira qauman ma unzira. Oke, bangun-bangun deh kun fayakun tak gitu. Saya kalau ngisi di kampung-kampung begitu, mama tuh udah gitu pada jider lagi kan, nyender nih, masjid segede gini ya keliling aja tuh disusul. Yasinnya ambil tidur, ntar bangun-bangun kun fayakun. Pernah dibaca enggak artinya? Enggak. Lanjutin Yasin, oh pinter banget. Saya sebutin inna ashabal jannatal yauma fi sughulin fakihun. Yang kemarin-kemarin kagak baca terjemahan Al-Quran sekarang baca tuh hijrah, perilakunya berubah. Karena tahu Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, bagaimana kita akan tahu pedomannya, tanda-tandanya, petunjuknya kalau kita nggak baca artinya. Yang kemarin-kemarin perilakunya nggak mau boro-boro Bu Sufi, sholat tahajud ya Allah, mau sholat subuh aja susah. Berubah keyakinannya, berubah ilmunya. Kita sholat qiyamul lail itu Allah turun ke kaki langit bumi, mengabulkan siapa yang berdoa, memaafkan siapa yang bertobat, memberi siapa yang meminta. Hajat kita banyak Bu ya. Kalau waktu-waktu yang lain doa kita dibawa ke langit. Kalau sepertiga malam Allah yang turun nyamperin kita. Gimana coba? Keyakinannya lemah, ilmunya lemah, syuurnya juga lemah. Alah, bangun jam 3, bangun sih. Matiin alarm. Bangun Bu Sufi, kebelet pipis. Itu nanti akan berubah. Nah, sekarang Bu, keluarin kertas. Yang bawa tulisan, yang bawa kertas, keluarin kertas. Yang nggak bawa kertas, tulis di HP. Kan temanya apa? Merancang kesuksesan hijrah di tahun baru. Kan gitu ya? Sok, kita rancang kesuksesan kita. Di dalam masalah i'tiqadiyah, di dalam masalah fikriyah, di dalam masalah syu'ur, di dalam masalah suluk. Apa yang mau Ibu hijrahkan? Keyakinan mana yang akan diperkuat? Keyakinan tentang rezeki, keyakinan tentang takdir, keyakinan tentang kematian, keyakinan tentang hari akhir. Tulis. Mungkin selama ini Ibu nggak yakin bahwa Al-Quran itu petunjuk hidup, buktinya tara dibaca. Yakin sih Bu Sufi, tapi baca doang malam Jumat, eta ge nungguan Jumat Kaliwon, dibaca. Keyakinan pada Al-Quran, keyakinan pada hari akhir, sok tulis Bu. Kenapa harus ditulis? Karena begitu ditulis, pertama ini secara teori ya, kalau ditulis itu kesimpen Bu di otak kita, kesimpen di hati kita bahwa saya tuh pernah nulisin pengen gini. Kedua, itu diaminin malaikat. Insya Allah, tulis Bu. I'tiqadi apa yang mau Ibu ubah? Yang kedua, fikriyah dalam masalah ilmu. Apa yang mau diubah? Saya mah terinspirasi tadi tuh Bu Sufi, pengen seumur hidup sebelum saya mati selesai baca terjemahan Al-Quran misalnya gitu ya.
Atau saya pengen belajar paham Al-Quran, ikut kelompok terjemahan Al-Quran, ikut kelompok bakata, ikut bahasa Arab atau apa gitu. Harus sampai dilakukan. Syuur, apa yang mau berubah? Dulu saya pemarah, sekarang saya nggak pengen marah deh Bu Sufi. Dulu saya suka cemburuan banget sama suami. Pekerjaan pertama suami pulang, bukain HP-nya, periksain satu-satu. Sekarang mah enggak lah, terserah aja, Allah yang jaga. Saya titipkan ya suami sama Allah. Dah, gitu. Misal Bu ya, tulis Bu, tulis. Perilaku apa? Dulu saya suka marah-marah, dulu saya suka ngomongin tetangga, dulu saya suka manyun sama suami, dulu saya suka apa, tulis. Ini nanti semuanya menjadi program kita. Jadi di dalam suluk misalnya ya, suluk itu termasuk perilaku ibu, termasuk ibadah kita. Dulu saya nggak suka sholat rawatib, mau sholat rawatib. Dulu saya nggak suka sholat duha, mau sholat duha. Dulu saya hatam Al-Quran tuh kalau Ramadan doang, sekarang mah enggak, pengen sebulan sekali. Dulu saya bangun tengah malam tuh kalau Ramadan aja bari sahur gitu 2 rakaat. Sekarang mah minimal seminggu sekali dah saya pengen tahajud. Tulis, hanya ibu yang tahu kemampuan ibu masing-masing. Gak usah tengok kiri kanan, seberapa kali tahajudnya 7 kali, alas 7 kali. Nanti ibu bikin, seumur-umur belum pernah tahajud, sekarang langsung bikin target 7 hari. Tahajud, gak realistis. Yang real aja Bu. Lalu di kalender ibu tandain bulan-bulan mana ibadah khusus. 10 Zulhijjah tandain. Di sini saya mau saum minimal 3 hari. Nah. Di sini saya mau bersedekah setiap hari. Di sana saya apa? Keutamaannya di bulan Zulhijjah? Memperbanyak takbir, memperbanyak sedekah. Di sini bulan Muharram, nanti paling enggak 10 Muharram saya mau saum. Tapi kalau mau yang lebih utama kata Rasul, nggak cuma tanggal 10 Muharramnya, dibedain sama orang Yahudi Nasrani. Karena saum 10 Muharram itu sudah dilakukan oleh orang Yahudi Nasrani. Ketika Rasulullah datang ke Madinah, puasa apa nih, puasa apa? Karena mereka pada puasa. Kami puasa tanggal 10 Muharram karena pada saat itu Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Lalu kata Rasul, kalau gitu mah tuh saya lebih pantas puasaan kemenangannya Nabi Musa alaihissalam. Maka kata Rasul, supaya berbeda dengan mereka, kalau tahun depan kita masih saum, kita selisihi, kita bedakan. Jadi saum Muharram itu bisa tanggal 9 sama tanggal 10, tanggal 10 sama tanggal 11, atau tanggal 10-nya aja, atau tanggal 10 sampai tanggal 11. Nah, ibu pilih yang mana? Catat. Tandain amal-amal utama di tiap bulan itu apa aja. Programkan yang mau kurban nanti, siapa yang belum kurban tahun ini, tahun depan mau kurban, catatnya, rancangnya, rencanakannya dari sekarang. Jangan bulan Zulhijjah mau kurban, ibu baru mikir bulan Zulqaidah. Mau kurban gak ya bulan depan? Alah, susah. Saya tiap tahun kalau mau kurban nabung. Langsung dipotong sama bendahara kantor gajinya. Paksain. Ternyata nabung segitu, hidupnya nggak nabung juga tetep segitu. Nggak nabung jadi saya nggak bisa makan 3 kali gitu, enggak. Nanti pas bulan Zulqaidah dibagiin tabungannya, kan lumayan tuh, tinggal nambahan 200, nambahan 500. Kalau kita niat emang ingin berubah, catat tuh ibadah-ibadah utama, ibadah-ibadah unggulan di setahun ke depan, catat. Bulan Sya'ban perbanyak saum, bulan Rajab perbanyak ibadah. Catat, kita bulan Rajab mau ngapain, bulan Sya'ban mau ngapain, bulan Ramadan mau ngapain. Bulan Zulqaidah, Zulhijjah kapan, ditandain. Karena tadi apa? Ada larangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merancangkan, dari mana Bu Sufi? Kenapa sih Bu Sufi harus dirancang segala, harus direncanain segala, harus ditulis-tulis segala? Simpen Bu, itu nanti didoain malaikat insya Allah. Kalau perlu tempelin tuh di kamar, di print bagus-bagus. Tahun ini saya pengen hatam 10 kali misalnya. Tahun ini saya ingin dawam saum sunnah minimal sebulan 2 kali.
Atau sebulan 3 kali pas Ayyamul Bid. Kita buka dalilnya kenapa kita harus merencanakan ini semua. Dalilnya ada di surat Al-Hasr ayat 18-19. Ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur, dan hendaklah kamu memperhatikan secara detil. Ustaz Didin mentafsirkan di kitab tafsir Al-Hijrinya, wal tanzur ini maknanya adalah rencanakan, rancang, persiapkan ma qaddamat, segala sesuatu yang qaddam kehidupan kita di dunia, ad-darul akhirah, bisa dibawa pulang ke darul akhirah. Itu maknanya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, untuk besok. Lighad itu bermakna darul akhirah. Jadi hidup kita sekarang semuanya harus bi akhiratan. Apa ya akhiratan? Gitu deh. Sehat kita harus jadi bekal akhirat. Kita punya anak jadi bekal akhirat. Kita kerja jadi bekal akhirat. Kita ke salon jadi bekal akhirat. Kita makan, kita tidur, kita ngapain aja jadi lighad buat besok. Buat di darul akhirat. Unzur kata Allah. Perhatikan. Nah, perhatikan di sini apa maksudnya? Kan nggak bisa kita mempersiapkan akhirat. Coba ibu kalau mau mudik ya, ibu kalau mau mudik, persiapannya gimana bu? Ibu cukup bilang gini, ntar ya, H-10 saya mau mudik dah, udah. Nggak mikirin beli tiketnya, nggak mikirin ngajuin cutinya, bekalnya apa, oleh-oleh apa, harus nyiapin uang berapa, bajunya yang dibawa apa aja. Ibu mau mudik terus gelar apa namanya? Spray gitu ya, purudulkan nanti nula mari kan mau mudik musubi bawa baju ganti purudulkan begitu, gitu gak? Kita persiapkan baju dalam berapa ya, BH berapa ya, dasternya berapa, kerudungnya berapa, oh yang ini sama yang ini, bajunya yang ini untuk sholat idnya, yang ini untuk halal bihalal keluarga besar, gitu kan? Unzur, perhatikan secara lebih detail. Saya mau pulang ke darul akhirah Bu Sufi, ntar saya mati, iya. Tapi diam aja, tidak merancang, gak akan bisa sukses. Kalau tidak begini, lanjut di ayat 19-nya. Kata Allah di surat Al-Hasr ayat 19, jangan kamu melupakan dirimu sendiri. Kenapa? Ayatnya dilanjut seperti itu. Kalau kita hidup apa adanya, sakadaek apa ya, semaunya aja dah. Yang penting hidup udahlah. Saya mau ibadah, kagak mau ya udah gitu. Itu bukan uzur. Kalau kita melupakan diri kita kata Allah, kalau kita melupakan Allah, maka kalau kita melupakan Allah kira-kira akibatnya apa Bu? Kita melupakan Allah maka pasti jawabnya gitu kan? Kita melupakan Allah maka Allah melupakan kita. Jawabannya kompak gitu. Enggak. Kalaupun kita melupakan Allah, demi Allah, Allah enggak akan melupakan kita. Kita enggak ibadah. Jantung kita tetap Allah detakkan. Kita enggak tilawah. Mulut kita tetap Allah bunyikan. Kita enggak sedekah. Allah tetap kasih makan kita. Kita enggak sholat, enggak sujud, Allah tetap jamin nafas kita. Allah enggak akan pernah melupakan kita, enggak akan. Walaupun kita sering melupakan Allah, Allah enggak akan melupakan kita. Tapi kata Allah, kalau kamu melupakan Allah, kamu akan lupa pada diri sendiri. Apa yang disebut dengan lupa pada diri sendiri? Kita lupa, kita tuh hidup untuk apa? Kita hidup tuh dari mana? Mau kemana? Harus ngapain? Harus nyiapin apa?
kita lupa. Kalau kita udah lupa seperti itu kepada diri sendiri, tujuan hidup kita lupa, harus ngapain lupa, kepada siapa harus menyembah kita lupa. Kira-kira ujungnya kita akan di mana? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita nggak akan ada di hadirat Allah kalau seperti itu. Maka kata Allah, jangan sekali-kali melupakan Allah. Karena kalau kamu lupa sama Allah, akan Allah bikin kamu lupa pada dirimu sendiri. Allahnya nggak lupa sama kita, demi Allah. Allah nggak akan melupakan kita. Jadi, kalau kita ingin mempersiapkan, apa tadi? Ittaqullaha wal tanzur nafsun. Hendaklah semua jiwa, semua diri memperhatikan ma qaddamat, segala sesuatu yang ada di dunia ini liqat untuk pulang kita besok. Caranya gimana? Jangan lupakan Allah. Jadi semua kita rancang supaya tadi dapat apa? Dapat rahmat Allah. Nanti kalau kita sukses hijrahnya, tahun ini kita memperbaiki diri, insya Allah a'zamu darajatan. Allah akan memberikan derajat yang lebih mulia kepada kita. Ibu catat niatnya, catat semua niat saya gini. Besok ibu mati, pahalanya udah dapat. Benar? Hadisnya apa? Kata Rasul, kalau orang berniat baik, baru niat nih. Terus nggak dilakukan karena satu dan lain hal kehendak Allah, Allah tetap mencatat pahala. Itu kenapa saya bilang tulis Bu, tulis. Niat ibu tentang baca Al-Quran, hafalan, ke majlis taklim, akhlaknya bagaimana, cara berpakaian, cara berkonsumsi. Dulu mah berdoa amat yang mau makan aja kagak dilihat halalnya. Sekarang mah dilihat halalnya. Dulu mah belanja aja kagak mikirin sedekah. Kan udah Bu Supi 2,5% di kantor, sekarang mah pakai sedekah. Udah Bu, tulis. Simpen itu di dalam hati ibu, simpen di catatan ibu, tempel di rumah kalau perlu. Mudah-mudahan itu menjadi niat kita setahun ke depan. Kalau Allah cabut nyawa kita hari ini atau besok, kita sudah berniat hijrah menjadi lebih baik di sisi Allah. Semoga tidak memuaskan apa yang saya sampaikan. Tapi dari yang tidak puas itu, semoga kita dapat mengambil hikmah, dapat mengambil ilmu, supaya kita menjadi lebih baik.